Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah menyaksikan tayangan ini diharapkan kalian mampu memahami maksud dari akar persamaan kuadrat. Kemudian kalian diharapkan mampu untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat adalah nilai-nilai X yang membuat persamaannya menjadi 0. Jika persamaan kuadrat, maka nilai X-nya ada 2. Ya, karena X-nya X kuadrat. Contoh. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Maka didapat X-nya yaitu minus 4 dan 1 ya. Coba kita buktikan. X kuadrat berarti min 4 kuadrat ditambah 3 dikali minus 4 kemudian dikurang 4. Apakah sama dengan 0? Min 4 dikali min 4 sama dengan 16 ditambah 3 kali min 4 min 12 dikurang 4. 16 dikurang 12 sama dengan 4 ya. 4 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Coba kalau X nya 1, maka 1 kuadrat berarti 1 ditambah 3 kali 1 3 dikurang 4. 1 tambah 3 4 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana cara menentukan akar-akarnya? Ya, coba perhatikan pembahasan berikut ini. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, kita harus ingat ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, bentuk faktornya ini ya, AX plus titik-titik kemudian dikali dengan AX plus titik-titik per A sama dengan 0. Nah, jika A nya sama dengan 3 ya, maka ini kan tinggal diganti 3 aja nih, 3X plus titik-titik dikali 3X plus titik-titik per 3 ya sama dengan 0. Nah, catatannya adalah ya, titik-titik ini dikali dengan titik-titik itu sama dengan A dikali C. Terus titik-titik ditambah titik-titik sama dengan B. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah merupakan bentuk umum ya. Maka kita tentukan dulu hanya itu berapa. Hanya itu 1, B nya sama dengan 3 ya, C nya sama dengan minus 4, terus A dikali C ya, A dikali C itu sama dengan 1 dikali minus 4 berarti minus 4. Nah, bentuknya bagaimana? AX, A nya 1 berarti cukup ditulis dengan X. X ditambah titik-titik dikali X ditambah titik-titik per A ya. Hanya itu 1 ya, berarti nggak usah ditulis sama dengan 0. Nah, berarti kita cari nih titik-titik ini diisi dengan berapa. Maka titik-titik dikali titik-titik itu sama dengan hasilnya minus 4. Terus titik-titik ditambah titik-titik hasilnya sama dengan 3. Nah, angka berapa yang kalau dikali hasilnya minus 4 dan angka berapa kalau dijumlah hasilnya 3?
Berarti jawabannya adalah 4 sama minus 1 ya. 4 dikali min 1 kan min 4. Kalau 4 ditambah min 1 kan sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sesuai kan? Maka titik-titik ini kita isi dengan 4 dan min 1 ya. Maka didapat X plus 4 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Sehingga X nya didapat, nah, X sama dengan, maka ini pindah ruas kan ke kanan positif, kalau pindah jadi minus 4. Nah yang ini menjadi X min 1 pindah ruas menjadi 1. Maka akar-akarnya yaitu X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 1 ya. Contoh soal selanjutnya. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah ini juga sudah merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Maka kita tentukan A-nya. A-nya berapa? A-nya masih 1, B-nya itu 5, C-nya 6. Terus A dikali C berapa? 1 dikali 6 berarti 6. Nah, karena A-nya 1 maka cukup kita tuliskan X plus titik-titik dikali X plus titik-titik sama dengan 0. Maka kita coret-coretan ya. Berapa ditambah berapa hasilnya 5, dan berapa dikali berapa hasilnya itu sama dengan 6. Nah, ini mah gampang ya. Berarti 3 sama 2. 3 tambah 2 5. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka kita tulis di sini X plus 3, X plus 2. Maka X plus 3 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar yang didapatkan adalah X plus 3 pindah ruas menjadi min 3, atau X plus 2 pindah ruas menjadi minus 2. Jadi penyelesaiannya adalah X min 3 atau X sama dengan min 2 ya. Ingat ya, akar persamaan kuadrat berarti merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut ya. Contoh selanjutnya. X kuadrat plus X sama dengan 6. Ini sudah bentuk umum belum? Belum ya. Karena sama dengannya belum 0. Maka kita rubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. Didapat X kuadrat plus X, C-nya pindah ke kiri ya. Jadi min 6 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 1, C-nya minus 6. A dikali C sama dengan 1 dikali minus 6 berarti minus 6. Karena A-nya 1 berarti cukup X ditambah titik-titik dikali X ditambah titik-titik sama dengan 0. Lalu kita coret-coretan ya. Titik-titik dikali titik-titik hasilnya adalah minus 6. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik hasilnya adalah 1. Ya, berarti 3 kali minus 2 ya. 3 dikali minus 2 kan min 6. Kemudian 3 ditambah minus 2 kan artinya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sesuai ya. Berarti titik-titik ini diisi dengan
3 dan minus 2, sehingga menghasilkan X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0, sehingga akar-akar yang didapatkan yaitu X plus 3 pindah ke kanan berarti X sama dengan min 3 atau X min 2 pindah ke kanan berarti sama dengan 2 ya. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2 ya. Contoh soal berikutnya. Tentukan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Nah, ini A-nya bukan 1 ya, tapi melainkan 3. Nah, itu bagaimana? Nah, perhatikan ya. A-nya 3, B-nya 5, C-nya sama dengan minus 12. Kemudian A dikali C berarti kan 3 dikali minus 12 sama dengan minus 36. Nah, berarti bentuk faktornya bagaimana? Berarti kan AX berarti kan 3x ya. 3x plus titik-titik dikali dengan 3x plus titik-titik per A. A nya berapa? A nya 3 sama dengan 0. Maka kita coret-coretan dulu ya. Titik-titik dikali titik-titik hasilnya adalah minus 36. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik hasilnya adalah 5. Berarti 9 ya. 9 sama 4 dong. Nah, 9 dikali minus 4 sama dengan min 36 kan. Kemudian 9 ditambah minus 4 artinya 9 dikurang 4 sama dengan 5. Maka kita tulis di sini 9, yang sebelah sini minus 4. Nah, ini kan per 3. Maka kita cari ada nggak yang bisa disederhanakan. Nah, kalau 3x plus min 4 dibagi 3 kan nggak bisa. Berarti yang bisa yang ini. Maka kita coret ya. 3x dibagi 3 kan berarti sama dengan x. Plus 9 dibagi 3 kan sama dengan plus 3. Maka bentuk faktornya yang didapat adalah x plus 3 sama dengan 0 atau 3x min 4 sama dengan 0, sehingga akar yang didapatkan adalah x sama dengan plus 3 pindah ke kanan jadi minus 3 atau 3x sama dengan min 4 pindah ke kanan jadi 4. Maka x didapat sama dengan 4/3 ya. Jadi seperti itu ya untuk menentukan akar persamaan kuadrat ya. Nah, masih ada nih ya contoh yang terakhir. Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk umum ya. A nya itu sama dengan 1, B nya nggak ada ya, B nya B itu kan angka yang di depan x, sedangkan ini nggak ada, berarti B nya sama dengan 0, C nya sama dengan min 16. A dikali C berarti 1 dikali min 16 sama dengan min 16. Maka bentuknya didapat, bentuk faktoral menjadi x plus titik-titik dikali x plus titik-titik sama dengan 0 ya. Maka kita coret-coretan, titik-titik dikali titik-titik sama dengan min 16, kemudian titik-titik
ditambah titik-titik sama dengan 0. Nah, berarti angkanya 4 sama min 4. 4 dikali min 4 kan sama dengan min 16. Kemudian 4 ditambah min 4 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka titik-titik ini kita isi dengan 4 dan minus 4. Sehingga didapatkan X plus 4 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga akar-akar yang dihasilkan yaitu X sama dengan plus 4 pindah ke kanan jadi minus 4, atau X sama dengan min 4 pindah ke kanan sama dengan 4 ya. Ya, sangat mudah ya untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.